semuanya, selamat datang di Podle, podcast dakwah Mile. Oke, tentunya di sini bersama aku Mila Aulia dan aku ditemani nih sama narasumber yang cukup keren banget, termotivasi, yaitu aku Zahwa Rizkyana Maulida. Oke, nah di podcast perdana ini aku akan membahas mengenai ketika dakwah pakai AI, Gen Z bisa apa nih teman-teman? Keren menarik kan? Banget nih. Oke, saya akan langsung tanya ya ke Kak Jawe nih. Nih ngomong-ngomong soal AI Kak Jawe, menurut Kak Jawe sendiri AI itu apa sih? Menurut Sapri ya, Sapri Oke, Mas. Menurut aku AI ini kan artificial intelligence yang mana ini tuh mungkin kita bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan gitu ya. Kalau menurut aku sendiri AI ini sebenarnya sebuah sistem gitu ya, yang mana bisa ngebantu kita. Jadi sistemnya ini biasanya dia tuh niru kecerdasan manusia nih, entah itu dari pikirannya, dari kemudian dia juga bisa analisis gitu gimana cara kerja sistem manusia itu sendiri. Jadi mungkin secara singkatnya AI ini kecerdasan buatan buat niruin kita jadi sebagai manusia. Oke, nah AI ini bisa tentunya untuk berdakwah juga kan? Nah, banget nih. Gimana sih AI ini bisa nyambung ke dakwah gitu? Mungkin kalau menurut aku AI ini lebih kepada alat bantu gitu ya buat berdakwah. Apalagi kan sekarang nih apa-apa kita sebagai kalangan muda gitu ya. Betul. Apa-apa pasti menggunakan AI gitu ya. Nah, AI ini mungkin bisa dijadikan alat bantu. Contohnya kayak misalnya nyari konten informasi keagamaan. Terus bisa juga nih kita buat bikin skrip dakwah gitu ya. Terus mungkin apa lagi nih ya? Mungkin bisa kali ya. Ada orang-orang yang kadang suka tafsir, bisa tafsir, tapi tetap harus dicek dulu kebenarannya ya teman-teman semua. Oke, nah Kak Jawe, setelah kita tahu AI dan apa hubungannya sama dakwah gitu ya, kan dakwah sendiri itu kan kita flashback gitu ya ke zaman dahulu gitu. Dakwah sendiri dulunya itu kan maksudnya bertahap ya, dari awal Nabi Muhammad itu yang masih sembunyi-sembunyi dalam dakwahnya, terus sampai terang-terangan dan sampai sekarang baru bisa jadi dakwah secara digital gitu ya. Menurut Kak Jawe sendiri bisa gak sih ceritain menurut versi Kak Jawe sendiri dakwah dari masa dulu sampai sekarang tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut aku sendiri, ini mungkin berkaitan sama komunikasi massa kali ya. Jadi dulu tuh mungkin dakwah dilakukannya tuh secara metode konvensional ya. Itu biasa kita familiarnya tuh dakwah tuh kayak ini ya, mungkin dari mimbar gitu ya. Misalnya para ustadz itu dakwah lewat mimbar, terus juga mungkin khutbah Jumat, ataupun biasanya berdakwah tuh lewat pengajian mungkin. Betul banget. Tapi dari situ tuh kita ada keterbatasan yang mana kalau misalnya dakwah secara langsung atau tatap muka itu keterbatasannya itu lewat ruang dan waktu, yang mana para matu ini cuma bisa mengakses dakwah tersebut apabila ia berada di ruang dan waktu tertentu. Jadi fisiknya harus hadir. Nah, dari situ, dari tantangan tersebut, muncullah kita bertahap gitu ya ke media komunikasi massa. Jadi kita harus mengikuti zaman gitu ya, harus berinovasi. Yang mana sekarang dakwah itu harus dicari solusinya yang tadi keterbatasan ruang dan waktu. Maka gimana sih cara dakwah itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu dakwah berevolusi gitu ya teman-teman semua. Jadi yang tadi awal konvensional muncullah ke komunikasi massa ya, dari ke mungkin mulai awal dari radio ataupun televisi. Nah, itu televisi ya. Nah, kemudian sekarang berevolusi lagi kepada media baru atau misalnya internet, yaitu lewat internet tersebut. Oke, nah gitu nih. Oke, keren banget jawaban Kak Jawa ini ya, sejarah singkat gitu ya, dari dakwah dulu sampai sekarang gitu ya. Nah, memasuki dakwah di zaman sekarang tentunya kan pengguna kebanyakan tuh Gen Z gitu ya, kita Gen sekarang, termasuk kita berdua juga kan Gen Z gitu ya. Nah, Gen Z ini ketika ada teknologi canggih ini kan dia pasti pengen nyoba juga dong untuk berdakwah menggunakan teknologi AI gitu kan. Nah, gimana sih cara mulai biar Gen Z ini tuh bisa berdakwah lewat AI itu kayak gimana nih Kak Jawe, kalau menurut Kak Jawe sendiri? Kalau menurut aku sendiri, mungkin kalau misalnya kita mau berdakwah, yang pasti harus punya ilmu yang mumpuni dulu. Jadi kita harus banyak dulu nyari referensi gitu ya. Dan juga misalnya apalagi dakwah gitu, jadi kita harus butuh pendukung yang mana pendukung itu dari dalil. Nah, dari situ mungkin kita bisa dikembangin narasi-narasi tersebut melalui AI. Gitu sih Kak. Oke, nah kan sesuai
judul kita ya, Gen Z bisa apa nih? Apakah mungkin ya Gen Z ini menurut Kak Jawe, kebanyakan kita apakah bakal bisa jadi daiyah-daiyah dan ataupun dai-dai di konten kreator sebagai konten kreator yang dai-daiyah gitu di sosial media, bisa gak sih kira-kira kebanyakan dari Gen Z? Pasti bisa gitu ya, apalagi kita kan sekarang sudah banyak banget informasi yang masuk, dan juga biasanya sekarang guys itu udah mulai informasi gitu ya Betul, teman-teman semua. Jadi menurut aku pribadi pasti bisa banget ya nama Gen Z, apalagi sekarang tuh Gen Z kan lagi tahap emas-emasnya gitu ya. Benar Jadi banget. sekarang tuh kita gitu yang lebih berkontribusi. Nah maka dari itu bisa banget jawabannya. Oke, kira-kira nih kalau Kak Jawe sendiri nih jadi daiyah gitu di sosial media, kira-kira konten seperti apa sih yang bakal Kak Jawe suguhkan gitu kepada penonton Kak Jawe gitu? Kalau menurut aku pribadi, aku kalau misalnya nyari konten dakwah, mungkin karena aku pengennya niatnya awalnya berbagi informasi terus biar jadi terkenal juga, konten dakwahnya ya biar jadi terkenal, maka biasanya aku tuh riset pasar dulu nih. Nah, mungkin kita target audiensnya kepada Gen Z, maka aku cari dulu nih. Kalau misalnya Gen Z ini suka konten dakwah tuh yang kayak gimana sih? Misalnya, biasanya kok aku sebagai Gen Z ini suka banget sama konten-konten dakwah yang relate gitu ya sama kehidupan kita, entah itu dari mental health ataupun masalah percintaan mungkin ya. Itu sih banyak banget ya, Kak gitu Jawe. banget ya. Nah dari situ kita riset dulu nih, apa sih yang dibutuhin Gen Z ini, terus gimana cara berdakwahnya. Biasanya Gen Z ini suka sama yang ada humornya gitu, diselipin humor konten dakwahnya, kemudian juga yang relate. Menurut aku gitu sih kan. Oke, nah tentunya kan pasti dari teknologi yang canggih ini pasti ada tantangan dan rintangan dong. Nah, kalau menurut Kak Jawa sendiri, tantangan untuk berdakwah di sosial media dengan menggunakan AI ini seperti apa tuh? Kalau menurut aku, tantangannya itu, kalau di sosial media ya, yang pasti semua dari kita, semua manusia itu bisa yang namanya jadi produsen konten. Yang mana internet kan sekarang udah bebas gitu ya. Jadi semua dari kita boleh berpendapat, boleh berdakwah. Mungkin tantangannya itu adalah gimana sih cara nyari kita sebagai dai itu harus bisa kredibel gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan informasinya yang kita sampaikan. Itu tantangan yang pertama, karena di internet itu semua informasi tuh nggak bisa disaring gitu ya, karena saking cepatnya. Jadi kita tuh harus bisa pinter-pinter gimana kita biar jadi dai yang kredibilitasnya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Gitu sih. Oke, nah dari informasi-informasi di sosial media gitu kan, itu kan apalagi sekarang kita singgung ke ustad-ustad yang ada di sosial media gitu kan. Nah, Kak Jawa sendiri gitu, cara memilih dai-daiyah atau ustad-ustad yang ada di sosial media ini yang baik dan benar tuh dari segi atau karakter seperti apa tuh? Kalau aku, biasanya aku tuh seneng banget sama ustad-ustad yang pasti dia udah terkenal ya. Maksudnya terkenalnya tuh dari segi ilmu itu mumpuni. Mungkin dari formal, dari pendidikan ya, pendidikan formalnya. Mungkin dia emang dari awal tuh udah fokus ke agama gitu ya, ke dakwah. Terus nyari ustad-ustad yang menurut aku, biasanya, kalau misalnya ustad itu udah terkenal, biasanya menurut aku, dia tuh, apa ya, udah banyak yang suka. Maka dari itu, dari situ tuh, udah banyak yang suka berarti kredibel gitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak udah mengakui bahwasannya ustadz tersebut tuh bagus untuk menyampaikan dakwah. Menurut aku gitu sih Kak. Oke, nah untuk Kak Jawa sendiri ada gak sih dai atau ustad-ustad yang ada di sosial media yang Kak Jawa suka gitu konten-kontennya dan konten-kontennya tuh seperti apa gitu? Kalau aku pribadi, mungkin aku lebih senengnya tuh kayak influencer-influencer dari TikTok gitu ya. Contohnya Kadam Sini. Oke, Kadam. Seru banget ya kayak konten-kontennya. Sebenarnya kalau konten dakwahnya itu dia tuh random ya. Aku tuh biasanya sering ngeliat dia itu nge-stitch ya. Kayak misalnya dari ada pendapat dari orang lain terus dia stitch tentang pendapat dia sendiri. Nah aku tuh seneng banget karena penyampaian dia tuh mudah diterima dan juga kesannya tuh tidak menggurui, dan biasanya dia tuh setiap konten dakwah itu pasti disertai dalil pendukung. Jadi sifat informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu isi dari konten dakwahnya. Oke, terakhir nih Kak Jawa, untuk mengatasi informasi yang banyak gitu ya dari berbagai sumber, apalagi sekarang bisa menggunakan AI, segalanya cepat gitu kan. Nah, informasi-informasi kayak gitu, gimana sih cara Kak Jawa menyaring informasi itu dari apalagi khususnya untuk konten-konten dakwah biar ternyata
ini tuh kontennya benar gitu, ataupun ini yang salah. Nah, gimana tuh cara tips and triknya Kak Jawa ini menyaring informasi-informasi yang ada gitu? Oke, kalau aku sendiri biasanya yang pertama tadi udah aku jelasin ya. Pertama itu dicari dulu ustadz ini tuh udah kredibel atau belum nih, udah dipercaya atau belum. Nah, dari situ tuh terus kita tuh nggak boleh kemakan sama yang namanya informasi secara langsung gitu ya. Jadi Benar. tetap disaring. Nah, jadi kita tuh harus bisa nyari dari sumber-sumber lain apakah ini kontennya sesuai ataupun tidak. Terus, apalagi ya, Kak? Mungkin Kira-kira sumbernya itu apa gitu Kak Jawa yang bisa menjadi pendukungnya gitu? tentu aja pasti dari Al-Quran sama hadis dong ya. Oke, betul. Jadi harus sesuai gitu, harus konten itu harus sesuai sama Al-Quran dan juga hadis. Jadi nggak boleh menyimpang gitu sih, Kak. Tapi selain daripada itu Kak Jawa sendiri pasti tentunya punya teman diskusi dong. Kira-kira kalau untuk ngebahas seputar agama suka gak sih gitu diskusi sama teman, misalnya dapat informasi dari AI kayak gini terus didiskusikan gitu sama teman. Bener gak sih informasi dari AI ini kayak gitu? Iya, aku juga sering banget sih diskusi kayak gitu. Sebenarnya diskusinya tuh lebih kayak sharing ya, kayak Betul. menurut kamu ini gimana sih hukumnya? Menurut kamu gimana sih hukumnya? Ya terus kalau misalnya diskusi itu pasti kan pendapat orang beda-beda ya. Nah, biasanya aku tetap nyari informasi lagi sih, atau mungkin lebih kepada nanya tatap muka secara kepada guru secara langsung gitu. Oke, nah tentunya berarti di masa AI ini Gen Z bisa banget dong ya Kak Jawa, seperti apa yang tadi udah dipaparkan Kak Jawa, bisa banget untuk menjadi dai atau daiyah gitu ya, berpeluang lah gitu. Nah, mungkin cukup sekian gitu ya yang bisa kami berdua sampaikan mengenai dakwah di era AI ini, dan Gen Z itu ternyata setelah ditelusuri memang cocok sepertinya ya menjadi konten kreator Islami gitu ya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe juga channelnya Kak Jawa. Kita berdua punya akun yang berbeda. Oke. Bener banget nih. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye. See you next time.